Oke teman-teman, kita sekarang berada di depan Babon Anim ya. Babon Anim itu dulunya gardu listrik semasa zaman kolonial. Gardu listrik ini atau Babon Anim ini mengatur kelistrikan seputar Kota Baru, karena dulunya di Kota Baru ini tempatnya masa kolonial ini pada zaman dulu itu bule-bule tinggal di sini. Jadi merupakan kawasan elit dulunya di sini. Nah, ini adalah pengatur listrik di wilayah Kota Baru. Dan Babon Anim ini dekat dengan lapangan Padmanaba ya teman-teman ya, itu. Kalau lapangan SMA 3 Yogyakarta. Oke, kita langsung geser ke sana teman-teman. Kita jalan pelan-pelan. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini siang sore, jadi aktivitas kendaraan mulai ramai. Nah, Babon Anim ini sangat dekat dengan lapangan Kedosono teman-teman. Lapangan Kedosono yang sama dekatnya dengan SMA 3 Yogyakarta. Kita lewat pedestriannya di tengah ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ada makanan yang legend pada zamannya, bahkan sampai sekarang, yaitu namanya nasi goreng Padmanaba. Itu dia nasi gorengnya. Ayo, siapa yang sudah pernah makan nasi goreng Padmanaba? Tulis di komentar ya. Nah, ini nasi goreng Padmanaba baru saja mau buka ya teman-teman ya. Sekarang pukul 4. Jadi kalau teman-teman mau beli nasi goreng Padmanaba belum buka, baru prepare ini. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita ini sekarang di sebelah pojok utara dari stasiun, maksud saya Stadion Kedosono. Dan ini adalah SMA 3 atau Padmanaba. BTW tutup ya teman-teman ya, karena pas weekend ini ya. Nah, ini siapa yang punya kenangan di SMA 3 atau Padmanaba, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau yang alumni atau yang sedang bersekolah di sini atau yang akan bersekolah di sini. Nah, bangunan di SMA 3 ini juga merupakan bangunan cagar budaya, heritage khas bangunan kolonial di zamannya. Nih teman-teman. Jadi SMA 3 dulu merupakan sekolah yang ada di seputaran Kota Baru, khas dengan gaya milenialnya ya teman-teman ya. Ini salah satu sekolah favorit di Yogyakarta, SMA 3 Yogyakarta atau Padmanaba. Saya jujur belum pernah masuk SMA 3 ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, bangunan cagar budaya nih. Oh, dulu namanya ini teman-teman, nama Belandanya AMS. Bangunan cagar budaya ya. Terus ini sedikit sejarahnya dari atau cuplikan dari SMA 3. Nih. Oh, ternyata berdiri sejak tahun 1919 teman-teman ya.
Ini sepertinya sama seperti yang SMK 2 Jogja teman-teman. Untuk tekstur bangunannya maupun gaya bangunannya sepertinya sama. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kali ini kita akan lewat pedestrian sini ya teman-teman ya. Kita nanti akan lewat Jalan Suroto. Nah, apa saja yang ada di Jalan Suroto? Yuk kita akan lihat nanti. Nah, pedestrian di sini sangat nyaman sekali ya teman-teman ya untuk jalan, karena sangat luas nih menurut saya dan sangat nyaman. Tidak ada hambatan lain ataupun yang sebagainya. Nah, kali ini kita melewati Telkom Indonesia, kantornya itu ya teman-teman ya, Telkom Indonesia. Dan ini dia Jalan Suroto, sepanjang dari selatan sampai ke utara itu adalah Jalan Suroto ini teman-teman ya. Nah, ini Jalan Suroto teman-teman. Ini sebelah kiri kita masih komplek SMA 3 Yogyakarta ya teman-teman, atau Padmanaba. Sebelah sini masih dalam komplek. Kemudian coba kita akan lewati pedestrian di tengah-tengah. Kalau tidak salah namanya Boulevard ya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman. Nah, di sini nanti akan saya ceritakan sedikit sejarah daripada Boulevard ini. Di sana ada sedikit penjelasan dari Kota Baru ini ya teman-teman ya, terutama di Boulevard atau Jalan Suroto ini. Nah, ini dia penjelasannya dari jelajah Kota Baru atau kawasan Kota Baru. Ini teman-teman. Jadi modelnya di sini banyak ditumbuhi pohon besar ya teman-teman ya. Di sisi sebagai tempat hutan kota, ini juga dapat difungsikan sebagai perindang. Jadi biar tidak terlalu panas teman-teman. Gitu ya. Jadi kita jalan lagi teman-teman ke utara. Kita lewat tengah ya ini ya. Kalau tidak salah namanya Boulevard. Jadi bisa lewat sana, bisa lewat sini teman-teman ya. Kita jalan lagi ke utara. Ini sepanjang kiri kita ini kompleks sekolah, dan yang sebelah kanan adalah kompleks perkantoran Telkom Indonesia. Kita jalan terus ke utara teman-teman. Nah, di sini Jalan Suroto ini merupakan jalan yang unik teman-teman, karena Jalan Suroto ini ada pedestrian di tengah-tengah jalan. Mungkin kalau di Jogja ini adalah pedestrian di tengah-tengah yang terbaik menurut saya, karena kalau malam biasanya ada lampunya ini teman-teman ya. Jadi lampunya di bawah ini teman-teman, ini sama ini nanti biasanya nyala. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman mau ke arah kanan, ini ada kulineran viral atau legend, yaitu somai Kota Baru atau somai Telkom itu teman-teman. Tuh kayaknya masih buka ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau lurus terus ke sana nanti sampai ke RSDKT. Terus ada makanan enak juga, yaitu ayam bakar Kota Baru kalau tidak salah. Dan lurus terus sampai sana itu ada Kelurahan Kota Baru itu teman-teman.
Nah, kita jalan lagi lewat tengah teman-teman. Harap hati-hati. Nah, ketika teman-teman lewat Kota Baru ini teman-teman, nah nanti teman-teman juga banyak menjumpai kafe kekinian. Salah satunya ini ada Rumi, kemudian ada yang di sana saya lupa teman-teman. Mohon tulis di kolom komentar ya teman-teman, di sebelah sana ada apa saja. Saya sedikit lupa di sana ada apa saja teman-teman. Oke, lanjut jalan ke tengah. Nah, ini kantor Kompas Gramedia teman-teman, yang khusus berita-berita. Dan ini ada Geraha Eklin teman-teman. Ini berapa lantai ini ya Pak? Kayaknya tinggi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Geraha Eklin. Nah, Geraha Eklin ada apa aja sih? Nih, ada Excelso. Tuh, Excelso. Kemudian ada Gyukaku. Ada Miracle. Ada Rock. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau mau nongki-nongki kafe bisa di sini, Rumi. Bisa ke sebelah barat dikit, ada banyak kafe-kafe di sana teman-teman, tapi saya lupa namanya. Terus teman-teman jalan lagi ke utara ini. Nah, jalan lagi ke utara, teman-teman akan menjumpai yang namanya Donatello. Donatello teman-teman. Nah, sendiri ini adalah bagian besar menjual sepatu atau sandal, flat shoes dan lain sebagainya. Dan bangunan Donatello di sini juga menyesuaikan yang ada di Kota Baru ya teman-teman. Bergaya Indis. Namanya Indis ya teman-teman. Gaya kolonial. Seperti itu teman-teman. Bagus kan? Menyesuaikan, dan rata-rata mungkin di sini gaya bangunannya Indis-Indis. Seperti yang ada di kantor Kompas ini juga. Seperti yang ada di SMA 3. Nah, ini teman-teman bisa juga lewat RSDKT Sutarto. Lewat sini juga bisa teman-teman. Ada sate ayam Kota Baru yang cukup legend di sini. Dan biasanya di sini itu juga jualan, kalau teman-teman tahu, yaitu nangka. Siapa yang udah pernah beli nangka di sini, tulis di kolom komentar ya, harganya berapa. Saya lupa ya soalnya. Oke, lanjut ke utara. Nah, ini ada kantor Bulog teman-teman. Kantor Bulog yang biasa menjual beras. Ada beras, minyak, dan lain sebagainya. Coba. Lanjut terus teman-teman ke utara. Nah, ini dia Donatello-nya, dari tampak dari depan. Menakjubkan kan? Dengan arsitektur gaya Belanda atau Indis. Dan terlihat dari sini Geraha Eklinnya sangat megah sekali ya teman-teman ya. Ini kalau buat lari-lari enak teman-teman di sini. Apalagi di tengah ini ya. Oh ya teman-teman, di sini juga saya menginfokan teman-teman juga bisa duduk-duduk di sini teman-teman. Ada tempat duduknya. Nah, tempat duduknya seperti ini, cukup nyaman teman-teman ya. Cukup nyaman di sini. Di sepanjang boulevard ini banyak tempat duduk. Salah satunya di pinggir-pinggir jalan sana ya teman-teman ya. Nah, kita akan jalan lagi ke utara ini. Bentar lagi kita sampai ke Gramedia teman-teman. Nah, bentar lagi kita akan sampai di Silol Cafe teman-teman.
siapa yang tahu Silol Cafe? Mohon tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yang udah pernah kesini pasti biasanya teman-teman Jogja rata-rata udah pernah kesini ya teman-teman ya. Di Silol Cafe. Silol Cafe ini adalah salah satu cafe yang legend juga di Jogja. Kalau malam tuh banyak sekali pengunjungnya dan 24 jam teman-teman. Mantap kan? Biasanya ada konser atau live musik di dalamnya. Konser musik di dalamnya ya. Dan di Silol Cafe ini juga masih mengandung nuansa Indies teman-teman, gaya Belanda seperti itu. Jadi masih kental dalam masa kolonial dulu, yaitu masa Indies, bergaya Indies. Ini seperti itu teman-teman. Bagus kan? Tampak depannya Silol Cafe. Dulu saya sering kesini teman-teman. Enak, nyaman, cozy banget di sini. Lanjut teman-teman ke arah utara. Nah, kita ini berada di depannya Geraha LBC teman-teman. Ya tahu sendiri lah Geraha LBC seperti apa. Dan teman-teman di sini jika ke Jalan Suroto ini akan menjumpai yaitu perpustakaan kota teman-teman. Nah ini dia perpustakaan kota. Perpustakaan kota ini juga bangunannya dari gaya Belanda atau Indies. Nih teman-teman nih. Siapa yang sudah pernah ke perpustakaan kota? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Apa aja sih fasilitas yang di dalamnya? Apakah perlu kita review di dalamnya? Oke, siap teman-teman. Nih seperti ini ya teman-teman. Dan ini ada fasilitas umum untuk membaca teman-teman. Oh, ada namanya angkringan literasi teman-teman. Angkringan yang tidak menjual atau menyajikan makanan tapi menyajikan buku teman-teman. Kita lihat sedikit ya teman-teman ya. Oh, angkringan biasanya ada sate, nasi kucing. Nah, ini buku semua teman-teman. Nggak bisa dimakan ya ini ya teman-teman. Nih fasilitas baca untuk umum. Selamat membaca, tata tertibnya mau dikembalikan. Angkringan literasi. Wah, mantap nih teman-teman. Bukunya juga lumayan ya teman-teman ya. Wadah resep makanan nih. Wadah komik juga nih yang suka komik. Tapi teman-teman yang di sini harap dikembalikan ya teman-teman ya. Buku yang disimpan di sini setelah membaca harap dikembalikan, dan teman-teman juga bisa membaca di sebelah sana. Bacanya di sebelah sini. Kalau teman-teman ke perpus kota ini parkirannya cukup luas ya teman-teman ya. Luas banget ini. Tembus sampai sana. Nah, ini dia teman-teman. Tempat yang dulu viral. Yang sering banget buat foto-foto teman-teman ketika ke Jogja. Ada yang bertanya-tanya, ini fotonya di mana sih? Ini fotonya di mana sih? Nah, ini dia teman-teman. Spot foto yang cukup banyak berseliweran di sosial media teman-teman. Nah, ini dia di Kota Baru, di Jalan Suroto, di sisi sebelah timur ya teman-teman ya. Dan nuansa Indiesnya sangat kental sekali ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman
shoot fotonya dari sini. Nah, dari sini ya teman-teman ya. Shoot fotonya dari sini, terus teman-teman biasanya ada yang duduk di sana, ada yang candid ngobrol atau lain sebagainya. Pokoknya saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk foto di sini atau di tengah-tengah boulevard ini ya teman-teman. Di panjang sampai sana teman-teman. Sampai sana juga. Oke. Nah, kita di belakang kita ini ada namanya kalau tidak salah Dinas Pariwisata teman-teman. Dan Dinas Pariwisata ini berdekatan dengan perpustakaan kota ya teman-teman ya. Nah, ini cocok juga buat foto karena tidak ada embel-embelnya dari pemerintahan, jadi bagus buat foto teman-teman. Pariwisata Kota Yogyakarta. Oh, ini ada namanya WJNC #10 teman-teman. Tanggal 7 Oktober. Ada yang sudah pernah lihat WJNC? Ada yang tahu WJNC itu apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, sedikit sepil aja teman-teman. WJNC itu adalah Wayang Jogja Naik Karnival teman-teman. Salah satu perayaan dalam rangka ulang tahun Jogja. Biasanya di Tugu, kawasan Tugu teman-teman. Ini sekarang tahun ini, tahun 2025 sudah memasuki hashtag ke-10 atau pelaksanaan ke-10 teman-teman. Ini kok sepi ya, karena sudah malam dan weekend. Dan bangunan ini teman-teman merupakan bangunan cagar budaya juga teman-teman. Jadi dilindungi oleh pemerintah. Ya, teman-teman. Lanjut lagi jalan ke utara. Nah, ini juga ada bangunan cagar budaya. Maksud saya bangunan Indis teman-teman. Kalau cagar budaya saya kurang tahu. Jadi rata-rata di sini bangunannya bangunan Indis ya teman-teman ya. Nah, ini juga masih ada namanya Janji Jiwa. Yang mau ngopi-ngopi di sini juga ada teman-teman. Enak syahdu. Coba kita akan menyeberang ke sisi tengah ya teman. Ada apa di dalam atau di tengah-tengah boulevard ini? Nah, kita menyeberang tengah ini. Nah, ini keadaan teman-teman ketika berada di tengah-tengah boulevard ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia gedung Gramedia ya teman-teman. Tahu sendiri teman-teman kalau Gramedia itu tempat jual buku. Jadi silahkan langsung menuju Gramedia jika teman-teman mau beli atau membutuhkan buku. Dan bangunan dari Gramedia pun juga tak luput dari gaya Indis ya teman-teman ya. Jadi tidak full bangunan modern tapi tetap masih bergaya Indis teman-teman. Sesuai dengan ciri khas Kota Baru. Nah, ini nanti kita akan sampai di Perumahan Kota Baru teman-teman ya. Nanti coba saya akan ke sana lihat apa aja sih yang ada di sana. Ada apa saja. Nah, ini Tugu Kota Baru. Dulu Tugu Kota Baru. Kota Baru dulu namanya, wah saya nggak tahu nih. Gimana teman-teman bacanya apa ini? Ini loh. Kalau ini saya tahu ini Kota Baru. Kota Baru. Oh, mohon maaf, ini kawasan ya, kawasan Kota Baru.
Kalau yang ini Kota Baru atau bahasa Belandanya ini saya belum bisa membaca ini bahasa Belanda ya teman-teman ya. Ini merupakan kawasan hunian di masa kolonial Belanda dulu teman-teman. Itu teman-teman. Ke sini ini ada kalau tidak salah Tugu Perdamaian Pak ya. Ini teman-teman. Kalau ada yang tahu ini coba tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini ada bendera ASEAN ya teman-teman ya. Semua negara-negara ASEAN ada di sini. Dan ini adalah Gramedia. Wah, gimana syahdu kan kalau di sore hari kayak gini teman. Dan di depannya ada patung Ki Hajar Dewantara teman-teman ya. Itu teman-teman. Ini dulunya ini adalah jam ya teman-teman ya. Tapi kayak sepertinya tidak berfungsi ya teman-teman. Coba kita menuju ke sebelah sana teman-teman. Kita lihat POV sebelah sana. Hati-hati, rame banget teman-teman. Harap bersabar ketika mau menyeberang di sini. Ini udah mau merah. Oke, kita nyabrang dulu. Tetap hati-hati teman-teman. Oh, ternyata di sebelah sana juga jalan ya. Medeni. Info. Kalau kita jalan lihat sini. Nah ini ada Tugu Tenger, mohon maaf, Tenger, markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat. Jadi di Kota Baru juga ada namanya Tenger, markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat. Itu nama sebelum jadi TNI ya teman-teman. Nih, punya sekilas seperti ini teman-teman. Itu kalau tidak salah patungnya Jenderal Sudirman. Kalau ini saya kurang tahu ya. Coba yang tahu tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Di sini juga ada tank teman-teman. Ada tank. Mungkin ini satu-satunya di Jogja jalan atau di pinggir jalannya ini ada tank. Ini real tank teman-teman, real tank. Dan teman-teman di sini itu ada sedikit gambaran perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini dia. Nih, ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nih, kurun waktunya melawan Jepang dan pada pertempuran 5 hari. Hari 5 malam di Semarang. Ini ada melawan sekutu pada pertempuran Palagan Ambarawa. Ini ada lagi melawan Belanda pada Puputan Margarana Bali. Ada lagi melawan Belanda pada agresi militer 1. Ada lagi melawan Belanda pada agresi militer 2. Dan ini ada pahlawan-pahlawan. Salah satunya Jenderal Besar Sudirman, ada Jenderal Urip Sumbardjo, ada Brigadir Jenderal I Gusti Ngurah Rai. Nah, ini dia teman-teman tanknya. Ini real tank teman-teman, real tank, tapi sudah tidak berfungsi ya teman-teman. Sepertinya tank zaman dulu. Ini asli ya teman, ini asli beneran. Oh, asli teman-teman. Nah, lihat dari kejauhan, ini tank asli teman. Mantap kan, jos. Nah, itu dia tanknya.
Dan ini pemandangan di Kota Baru teman-teman, dengan view atau latar belakangnya, backgroundnya yaitu gedung Gramedia. Ya, mungkin itu teman-teman perjalanan kita tutorial dari Babon Anim tadi sampai ke gedung Gramedia yang ada di depan kita ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, mohon di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.